Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 kesalahan pemula di saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Pasar saham merupakan satu instrumen investasi yang cukup beresiko, apalagi dengan ketidaktahuan pelaku pasarnya. Seorang profesional saja sering kita jumpai melakukan kesalahan, apalagi dengan para newbie yang masih polos. Tak peduli sebanyak apapun gelar Anda ataupun segudang ilmu yang dimiliki, di pasar modal hanya terdapat dua pilihan, yaitu profit atau loss. Jika profit Anda hebat, jika loss Anda masih harus belajar. Itu saja. Pada video ini, kita akan belajar tentang beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh newbie. Sebenarnya bukan newbie saja, karena semua pelaku pasar berpotensi melakukan hal yang sama. Setidaknya, pembahasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Poin 1, tidak tahu apa yang dibeli. Berapa banyak dari Anda yang membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi? Melihat postingan di media sosial tentang saham apa yang besok akan naik. Ironisnya, saat Anda ikut membeli, bukannya untung malah buntung. Saham yang diharapkan naik malah turun signifikan. Anda yang hanya ikut-ikutan pada akhirnya menjadi stres karena tidak paham dengan saham tersebut. Tidak membaca laporan keuangan ataupun tidak menganalisa secara teknikal. Ingat, there is no free lunch. Jika Anda mendapatkan rekomendasi secara cuma-cuma, bisa saja nanti Anda akan membayarnya dengan kerugian di market. Setiap pelaku pasar punya biaya belajarnya masing-masing. Yang membedakannya, berapa banyak biaya belajar yang harus Anda tanggung. Jangan sampai terlalu banyak ditagih uang oleh market, dan pada akhirnya Anda pensiun dari saham. Saya selalu menekankan bahwa Anda harus menganalisa sebelum membeli. Tidak peduli apakah dari laporan keuangan jika Anda seorang fundamental, ataupun dari chart jika Anda seorang teknikal. Intinya, Anda harus punya alasan kenapa membeli saham tersebut. Dan punya juga strategi cadangan jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Poin kedua, beli di pucuk. Inilah alasan kenapa seorang fundamental harus mengetahui cara valuasi harga saham. Ini juga yang menjadi alasan kenapa seorang teknikal harus mengetahui analisa teknikal suatu saham. Tidak peduli apapun metode yang Anda gunakan, jangan sampai membeli saham di pucuk. Hal ini sebenarnya disebabkan karena takut ketinggalan kereta. Saat harga saham yang awalnya downtrend tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan. Apalagi ditambah bumbu-bumbu analis yang mengatakan harga akan terus naik. Alhasil, Anda yang masih polos ini menjadi takut harga akan semakin naik, sehingga memutuskan untuk membeli. Dan, seperti dugaan, benar, harga bukannya terus naik, tapi malah kembali turun. Anda pun merubah status menjadi seorang investor jangka panjang, dan mengumandangkan kalimat, "In fundamental I trust." Benarkah karena fundamentalnya, atau jangan-jangan karena Anda tidak mau rugi saja? Poin ketiga, profit sedikit langsung dijual. Poin ini biasanya dihuni oleh mereka yang pernah mengalami nyangkut cukup panjang, sehingga pada saat sahamnya rebound dan menghasilkan sedikit profit, langsung dijual. Karena pikirnya, nanti bisa beli lagi jika harga turun. Kenyataannya, harga bukan turun tapi terus naik. Jangankan menunggu beli lebih murah, yang ada gigit jari karena ketinggalan kereta. Saham yang tadinya merah dijual saat balik modal. Setelah dijual, malah tambah naik dan tidak turun lagi ke harga saat nyangkut. Alhasil, dana investasi Anda menjadi nganggur dan tidak pernah membeli saham lagi. Apakah Anda pernah merasakan fenomena ini? Poin keempat, saham rugi di hold terus. Ini merupakan kebalikan dari poin sebelumnya, di mana Anda tidak mau mengalami kerugian di saham, sehingga terus memegang saham yang rugi. Jika harga pembelian Anda sudah tepat dan hanya terjadi koreksi wajar, ya tidak masalah. Tapi kenyataannya, banyak mereka yang salah entry di harga yang tidak tepat, namun terus memegang saham tersebut. Alhasil, kerugian yang sebenarnya kecil menjadi lebih besar. Jika Anda memegang saham yang rugi selama 1 tahun, masih cukup wajar. Tapi, jika saham itu terus rugi selama 5 tahun, masih bisakah Anda mengatakan in fundamental I trust? Banyak yang mencari pembenaran dengan mengambil contoh Lo Keng Hong ataupun Warren Buffett dengan hanya melihat satu saham sebagai contoh. Namun, mereka tidak mengetahui
berapa besar persentase saham rugi tersebut terhadap total portofolionya. Bisa saja penurunan harga di saham A hanya setitik debu dari keuntungan di saham yang lain. Poin kelima, beli saham sekaligus atau all-in. Kasus ini biasanya disebabkan karena pemula yang serakah terhadap suatu saham, ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Mereka cenderung menggunakan keseluruhan dana yang dimiliki agar profit yang dihasilkan menjadi besar. Nyatanya, lebih banyak yang nyangkut dibanding profit. Ditambah lagi, karena sudah tidak mempunyai dana, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika floating loss hanya sekitar 10%, masih tidak menjadi masalah. Namun, apabila sudah di atas 50%, percayalah bahwa tidur malam Anda tidak akan nyenyak. Apalagi jika dana yang diinvestasikan cukup besar, dan Anda tidak siap dengan situasi tersebut. Lebih ironis lagi, jika menggunakan dana margin atau pinjaman. Seketika itu juga, Anda akan merasakan mimpi buruk di dunia persahaman. Ini menjadi alasan kenapa money management sangat penting di pasar modal. Sekalipun punya metode analisa yang baik, tanpa money management, kemungkinan besar Anda akan rugi. Coba saja amati beberapa orang di komunitas yang membeli saham dengan metode all-in. Anda akan menemukan kasus di mana orang yang menghasilkan profit 10 kali, namun langsung bangkrut ketika dihajar loss 1 kali saja. Jadi, sudah tahu kan kenapa all-in sangat tidak disarankan? Poin keenam, fundamentalnya bagus. Saya sering menemukan pemula yang salah menafsirkan arti fundamental suatu saham. Ada yang hanya lihat rasio keuangan, terus bilang fundamentalnya bagus. Ada yang hanya lihat laba rugi, terus bilang layak untuk dibeli. Ada juga yang hanya lihat per PBV, terus bilangnya sahamnya murah. Nyatanya, fundamental tidak semudah itu, Ferguson. Jika Anda mengatakan fundamental, itu artinya Anda sedang melihat hal-hal dasar dari suatu perusahaan. Memang rasio, laba rugi, dan valuasi merupakan komponen dari fundamental. Namun, itu hanya sebagian saja, bukan merupakan keseluruhan. Pernahkah Anda melihat rasio keuangan perusahaan XXXX yang di-delisting beberapa tahun lalu? Saya tidak ingin menyebutkan nama sahamnya, tapi perusahaan itu mempunyai rasio keuangan yang cukup menarik. Bahkan, sempat direkomendasikan oleh ahli persahaman. Jika melihat sekilas, Anda tentu akan mengatakan itu perusahaan yang layak untuk dibeli dan pastinya berfundamental baik. Tapi, bagaimana nasib pemegang sahamnya sekarang? Hanya bisa gigit jari. Ada juga beberapa saham yang dikatakan murah, tapi kenyataannya menjadi murahan. Harga saham yang sudah murah menjadi lebih murah lagi, dan tidak naik-naik sampai sekarang. Ingat, saham yang murah tidak akan ada artinya jika dia tidak kembali naik. Poin ketujuh, hold selamanya. Tujuan kita untuk mencari profit kan, bukan mengkoleksi saham-saham murah, tapi harganya terus turun. Hal ini juga sering terjadi mispersepsi di kalangan pelaku pasar, khususnya mereka yang mengatakan diri sebagai seorang investor. Apakah investor itu harus memegang saham sampai selamanya? Memang, ada beberapa saham yang dapat kita perlakukan seperti itu, tentu selama fundamentalnya baik-baik saja. Tapi nyatanya, lebih banyak saham yang jika Anda pegang dalam jangka panjang, bukannya profit tapi rugi. Anda tentu bisa mengambil beberapa contoh saham blue chip yang tidak memberikan keuntungan signifikan dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Bahkan, harga sahamnya di tahun 2020 lebih rendah dibanding 5 tahun sebelumnya. Apakah kondisi seperti ini yang dinamakan investor? Mengkoleksi floating loss di portofolio dalam jangka panjang. Semoga beberapa poin di atas dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pasar modal sangat dinamis. Janganlah kita melakukan kesalahan umum yang sebenarnya dapat dihindari, karena masih banyak kesalahan lain yang lebih berkualitas untuk dipelajari. Jadilah pelaku pasar yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap tahunnya. Tetap semangat ya! Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Thank you.